Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menghaturkan sholawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dan mengamalkan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan keistiqomahan untuk membaca sebuah kitab yang sangat bagus, yang selalu menghidupkan hati kita, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masih kita membaca pada bab Al-Muraqabah, itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada hadis yang ketiga dari bab ini, atau hadis yang ke-62 dari kitab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata al-mu'allif, penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, as-salisu, yang ketiga, maksudnya hadis yang ketiga dari bab muraqabah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Qala, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dulu pernah aku di belakang Nabi, dibonceng Nabi di belakang pada suatu hari. Faqala, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak kecil, wahai ananda, inni uallimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat-kalimat pendek. Ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan senantiasa berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillaha, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billahi, dan kalau engkau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya sekiranya seluruh umat, lawijtama'at ala an yaduruka bisyai'in, mereka semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka, mereka tidak akan pernah mampu memberikan manfaat tersebut kecuali apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Wa in istama'u ala an yadurruka bisyai'in, kalau sekiranya seluruh manusia, seluruh umat, mereka berkumpul untuk memberikan mudarat dan bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaih, maka mereka tidak akan pernah bisa memberikan bahaya, mudarat kepadamu kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena takdir telah diangkat dan kertas-kertas kitab Lauhul Mahfuz sudah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan
pada riwayat selain dari Imam At-Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya, dia ada di depanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala saat engkau luang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu tatkala engkau sedang genting. Wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa saja yang ditakdirkan tidak menimpamu, maka tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa saja yang sudah ditetapkan itu akan menimpamu, maka tidak akan pernah bisa meleset. Wa'lam, ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sungguh jalan keluar itu bersama dengan yang paling genting. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Nah, hadis ini diriwayatkan Ahmad. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita sampai pada hadis yang ketiga pada bab muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, dia berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Dulu aku pernah suatu hari di belakang Nabi, maksudnya dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia masih kecil. Seperti itu, masih sekitar qoblal buluh, ya mungkin 12-13 seperti itu, sekitar umuran segitu. Mungkin kelas 6 SD atau kelas 1 SMP seperti itu. Nah, jadi ini salah satu metode tarbiyah yang bagus. Anak-anak itu, barakallahu fi, itu senang dengan sesuatu yang menyenangkan. Dibonceng, ya kan? Berikan nasihat di situ, itu bisa mengena sekali. Ini sampai hafal loh, ya kan? Abdullah bin Abbas, karena posisinya coba enak kan, dibonceng, demong, ya kan? Mungkin sore-sore, tuku kena cilok, kambil apa? Dibonceng motor, demong. Diberi masukan ilmu, mengena sekali. Ini sampai hafal tuh, seperti itu. Nah, dari itu, jadi metode belajar itu sebenarnya banyak. Jangan monoton di kelas, sumpek, itu. Bisa di luar ruangan, bahkan bisa jadi tadi, yaitu mungkin momen yang sangat sebentar, tapi ilmunya melengket. Kenapa? Karena hati itu pas senang, hati itu pas menerima. Bayangkan coba, anak kecil demong, tumbak jalan, ayo tumbak jalan. Dia sudah berakal, karena usia dia sekitar 13 tahunan. Sudah berakal, ya kan? Sudah paham, gitu kan? Diberi nasihat, menghujam itu, seperti itu. Kalau kita kan enggak. Tafid, esok-esok subuhan, tangannya kasih, maca Quran, gebah-gebah, seperti. Terus apa? Sarapan, sekolah yang benar, duhur sembahyang, kudu nang masjid. Bagus itu, seperti itu bagus. Tapi kapan waktu mereka untuk senang-senang? Karena mereka masih kecil. Kan bisa aja esok-esok kayak kan bisa hafalannya dengan apa? Misalnya dengan naik motor, ya kan? Atau dengan jalan. Jalan, yuk kami melaku. Jalan, wis hafalannya surat apa? Kan bisa seperti itu. Nah, pas sore-sore bisa dus seger, yuk melaku yuk orang ambil sawah, klik sawah tanggane.
Kami apa? Ngapalna surat atau mengajarkan doa atau mengajarkan apa? Ini seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu akan menghujam sekali. Nah, faqala ya gulam ini u'allimuka kalimatin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai anak kecil, ya kalau kita gitu. Nah, ini pentingnya menyapa seperti itu. Nah, ya gulam ini u'allimuka kalimatin. Saya akan mengajarkanmu beberapa kalimat-kalimat pendek tapi sangat penting. Nah ini. Berarti ini kan taklim, pengajaran, ya kan? Pembelajaran kan? Di pembelajaran itu enggak mesti harus di masjid. Pembelajaran enggak mesti harus di sekolah. Bahkan bisa jadi di outdoor. Seperti itu. Jadi gazebo, bisa ning kandang wedhus, bisa ning kebun, bisa ning sawah. Ya bisa di kelas, bisa di masjid, itu ya bisa, semuanya bisa. Dan dengan adanya tanawu, dengan adanya macam-macam seperti ini, akhirnya jiwanya itu senang, nggak jumut, nggak kaku itu, nggak sumpah seperti itu. Nah, makanya nggak apa-apa, sekali-kali belajar di bawah pohon seperti itu kan. Sekali-kali belajar di warung bakso, cocok orang kira-kira. Orang sudah sinau gitu, malah jajan bakso gitu. Ya enggak lah itu, orang cocok kan gitu. Atau mengajar itu dengan gopokan seperti itu. Misalnya kita juguran, kabeh ngopi seperti itu, dopok sing bermanfaat. Ya bisa seperti itu. Menghidupkan hati. Seperti itu. Nah, jadi pembelajaran itu banyak caranya. Tidak hanya satu metode klasikal misalnya atau yang lain. Nah, di sini juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu mengajarkan kalimat-kalimat intinya itu loh. Yang itu merupakan intisari yang penting-penting. Seperti itu. Yang penting. Apa yang penting-penting? Ini salah satunya adalah nasihat beliau. Yang pertama adalah ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu yang pertama. Itu harus ditanamkan pada anak kita. Itu paling pokoknya. Jadi mengikat hati anak kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling inti. Paling inti. Pada diri kita, pada istri kita, pada keluarga kita. Untuk apa? Mengaitkan seluruh kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, digandengkannya dengan Allah. Seperti itu paling utama. Misal sakit, enggak apa-apa. Ini sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah nanti menghapus dosa kita dan kita minta kesembuhan karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kesembuhan. Seperti itu. Dikaitkan dengan Allah. Kita cari sebab karena Allah memerintahkan untuk mencari sebab. Itu dengan berobat. Tadawu wala tadawu bil haram. Berobatlah, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Seperti itu. Barakallahu fiik. Selalu dikaitkan dengan Allah. Makan. Bismillah. Makan dihabiskan. Karena ini rezeki dari Allah. Syukuri hal tersebut. Jangan ada sisa. Kalau enggak, ambil sedikit dulu. Sampai habis. Baru kalau memang masih butuh, ya nambah, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai nambah ambil banyak, habis itu mubadir, sia-sia, nggak habis dan yang lainnya seperti itu. Diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala semuanya, semua apa? Aspek kehidupan kita. Sampai pun minum, alhamdulillah Allah memberikan apa? Air. Semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, itu yang harus senantiasa kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada kaum muslimin. Seperti itu. Nah, salah satu di sini adalah kita ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apakah Allah butuh penjagaan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 44, "Wa ma kana Allahu liyujzi" bagus. "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi." Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Seluruh yang di langit dan di bumi, enggak ada. Maksudnya Allah itu sudah qawi, enggak butuh apapun.
apalagi penjagaan, nggak butuh. Maksudnya menjaga Allah itu apa? Seperti itu. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan menjaga Allah adalah bihifdi syar'ihi wa dinihi. Itu. Menjaga Allah maksudnya dengan menjaga syariatnya dan agamanya, yaitu dengan cara apa? Mengamalkan, melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu maksudnya. Allah itu nggak perlu dijaga. Allah itu nggak bisa itu. Yang sedikit pun bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka, maksudnya jagalah Allah, maksudnya jagalah agamanya Allah. Jagalah syariat Allah. Dengan apa? Dengan dipelajari. Dengan apa? Dengan diamalkan. Dengan apa? Dengan didakwahkan. Itu maksudnya menjaga Allah. Ataupun zatnya Allah, barakallahu fikum, itu maha perkasa. Seperti itu. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Apa balasannya tatkala kita menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala, menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariatnya? Yahfadka, pasti Allah akan menjagamu. Masya Allah. Itu pasti. Kata Rasulullah SAW, pasti kita akan dijaga Allah. Dijaga apa? Dunia dan akhiratnya. Seperti itu. Dunia dan akhiratnya, enggak cuma akhirat, tapi dunia kita akan dijaga. Allah menjaga kita dari apa? Mungkin kemaksiatan sehingga kita diluruskan, atau terjatuh dari maksiat, Allah masih menjaga kita dengan apa? Diingatkan sehingga kita tobat, istighfar, minta ampun dan yang lainnya. Allah menjaga kita di dunia dengan apa? Mencukupi apa? Rizki kita. Semakin barakallahu fikum, semakin kita menjaga hak Allah, semakin kita menjaga agama Allah, syariat Allah, maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dunia dan akhirat semakin kuat. Makanya barakallahu fikum, tatkala kehidupan kita mungkin gersang, kaya raya tapi gersang, bisa jadi. Atau memang diuji dengan kekurangan yang luar biasa, itu bisa jadi. Coba introspeksi, bagaimana sikap kita terhadap syariat dan agamanya Allah. Bagaimana kita belajar? Bagaimana kita mengamalkan? Bagaimana kita mensyiarkan dakwah? Seperti itu. Coba belajar, nggak mau. Seperti itu. Majelis taklim nggak pernah datang. Mengamalkan abot. Mensyiarkan syiar Islam, eman-eman. Kurban 3 juta, 4 juta misalnya. Oh, udah lagi kena tuh motor anyar. Seperti itu. Itu syiar. Seperti itu. Itu bentuk penjagaan kita terhadap apa? Syariat Islam. Agar apa? Syariat itu nampak. Seperti itu, barakallahu fikum. Maka apa? Itu bentuk menjaga Allah, bentuk menjaga agamanya Allah, bentuk menjaga syariatnya Allah. Itu. Coba kalau nggak ada yang korban, punah bisa syariat korban, tidak dikenal di masyarakat, ya tidak. Nah itu, jaga itu, pasti yang kembali lebih banyak penjagaan. Pasti Allah akan menjaga kita, dia menjaga harta kita, dia menjaga anak kita, menjaga semuanya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya kita selalu introspeksi diri sebelum kita menyalahkan takdir atau menyalahkan orang lain atau menyalahkan siapapun. Coba bagaimana diri kita dengan syariat, bagaimana diri kita dengan agama. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah yahfadka, jaga Allah, maksudnya jaga syariat dan agamanya Allah, pasti Allah menjagamu. Itu bukan ucapan ustadz, itu bukan ucapan kiai, itu ucapannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di depanmu. Maksudnya Allah itu bukan di depanmu wujudnya, enggak. Allah itu adalah Ar-Rahmanu stawa 'alal 'arsy. Allah itu tinggi di atas.
seluruh makhluknya, tidak mungkin bersatu dengan makhluk seperti itu, tidak mungkin seperti itu. Langit itu makhluk, berarti nggak mungkin Allah di langit seperti itu. Karena as-sama itu bisa berarti as-sama ini, langit ini, dan itu makhluk. Bisa berarti sama itu adalah ulu wartifa, tinggi. Maksudnya Allah di tinggi di seluruh makhluk, tidak di makhluk seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Tidak butuh ars. Masa Allah duduk di ars? Kan tidak seperti itu. Di atas arsnya, jadi di atas singgasananya. Ars kan makhluk, dan Allah tidak akan mungkin butuh dengan makhluk seperti itu. Barakallahu fiik. Nah ini ikhfadillah tajhidhu dujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di depanmu. Maksudnya apa? Bukan zatnya Allah di depan kita, tidak. Masa Allah di depan kita. Lah kalau mohon maaf, subhanallah, Allah Maha Suci. Misalnya, pas kita mau masuk WC, kalau pemahamannya kayak gitu, jagalah Allah, masa Allah di depan, berarti di depan kita WC. Na'udzubillah, Allah Maha Suci. Maksudnya apa? Allah di depan kita. Maksudnya yadulluka 'alal khair, kata Syekh Utsaimin. Allah akan selalu ada di depanmu untuk apa? Menunjukkan pintu-pintu kebaikan. Tatkala kita menjaga Allah, apa menjaga Allah tadi? Agama dan syariatnya Allah, nanti Allah itu akan di depan kita. Apa maksud Allah di depan kita? Menunjukkan pada kita pintu-pintu apa? Kebaikan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Bukan artinya apa? Bukan artinya apa? Zatnya itu apa? Di depan kita. Nah, makanya di sini kata Syekh Utsaimin, yakni tajid Allah amamaka yadulluka ala kulli khairin. Engkau akan mendapatkan Allah di depanmu, menunjukkan padamu pada setiap perbuatan baik. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Itu. Tatkala kita berusaha menjaga syariat Islam ini, kita akan dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Kenapa? Karena Allah SWT menunjukkannya. Coba aja sih. Secara alami coba. Tatkala kita hijrah, tatkala kita bermajlis taklim, maka kita akan dibukakan apa? Pintu-pintu kebaikan. Berteman dengan orang-orang yang soleh, ketemu dengan majlis-majlis yang baik, mendapatkan ilmu Al-Quran, mendapatkan ilmu hadis, penjelasan para ulama dan yang lainnya. Ya tidak? Dibukakan terus seperti itu. Semakin kita istiqomah, semakin kita dibukakan kebaikan-kebaikan. Akhirnya apa? Dibukakan kebaikan, semua kebaikan. Wahai sholat, dibukakan hati kita untuk bisa pergi ke masjid. Wahai zakat, bisa untuk zakat. Ada yang dizakati karena punya uang. Wahai puasa, bisa puasa. Wahai kurban, bisa kurban. Didulukan, ditunjukkan kepada kebaikan. Kita kan coba, yang paling pada senengi, pada cita-cita, mesti pengen pada kaji. Iya tidak? Gayane arep ngaji. Gayane arep kaji. Ki masjid ge, Masjid orang pada ditekani loh. Iya kan? Coba kita lakukan yang mudah-mudah dulu, yang jelas-jelas ada di depan kita. Yaitu apa? Ya tadi sholat semuanya bisa, baca Quran semuanya punya, iya kan? Itu sudah punya semua itu. Nanti dengan sendirinya apa? Tajid Allah amamaka yadulluka ala kulli khairin. Engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Maksudnya apa? Allah menunjukkan kepadamu pintu-pintu seluruh kebaikan. Itu. Seperti itu. Barakallahu fiik. Yakin. Kita sudah melihat orang-orang yang dia itu betul-betul apa? Berusaha menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah bukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan. Masya Allah. Saya punya guru namanya Ustaz Ahmad Faiz, hafizahullah ta'ala, dan ustaz-ustaz yang lain. Ini salah satunya. Beliau adalah pimpinan pondok Imam Bukhari. Masya Allah, anak kalau lihat beliau itu, ya Allah, uripe penak temen itu. Mulang, tayang duha, tayang mulang, tayang apa, liburan, umroh. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi, liburan semester,
umroh. Angger 1 tahun ada 2 semester berarti 2 kali umroh. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Tapi anak nggak pernah mimpi umrohnya itu. Anak itu dia patut Allah bukakan bagi beliau pintu-pintu kebaikan yang lain seperti itu. Kenapa? Ya dari yang sepele-sepele dulu. Beliau apa? Merintis pondok, perih seperti itu. Menjaga sholat, ngopengi masjid langgar jamaah. Ini abad, jajaran abad sih. Iya kan? Itu dari yang kecil-kecil jauh dulu udah. Bayar listrik, peleng-pelengan, misalnya dan yang lain. Itu ya kita tahammul itu kita memikul hal tersebut. Niscaya Allah akan memberikan yang baik-baik lagi, dibukakan lagi. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW, ikhfadillah tajid amamak. Jaga Allah, syariatnya, agamanya, dijaga itu, diopeni itu agamanya Allah. Allah akan menunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan yang lain. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, wayai puasa ya teng puasa. Wayai kurban ya teng kurban. Walaupun secara logika mungkin tidak masuk. Syukur-syukur wayai kaji tiap tahun wayai kaji. Jadi pembimbing misalnya. Masya Allah itu kan luar biasa. Seperti itu. Dan bisa kalau dia betul-betul apa? Niatnya menjaga syariat Allah, pasti bisa. Seperti itu. Jadi ngantung burung dan lah nyuman apa? Kurang jaga, seperti itu kan? Penjagaan sebuah biasa. Insya Allah nanti kalau kita betul-betul tulus, ikhlas, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan semuanya. Itu barakallahu fikum. Lakukan, jaga syariat Allah, agama Allah yang memungkinkan kita lakukan. Dan itu banyak sekali seperti itu. Nah, idza sa'alta fas'alillah. Ini nasihat yang ketiga. Kalau engkau mau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta sudah. Para ulama salafus saleh dulu, orang-orang terdahulu yang saleh itu, jangankan minta untuk apa? Rumah, minta kendaraan dan yang lainnya, garam pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian kita, sudah mau uya pindah tak donga seperti itu kan. Loh. Allah itu bukan makhluk. Makhluk itu sering diminta marah. Kenapa? Karena makhluk itu fakir, makhluk itu miskin, terbatas. Sesugi-sugi wong ya tetep bae ana batasane. Ya tidak. Ini kan nek kejaluki terus ya wis. Dia bisa malah enak. Seperti itu kan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu zat yang maha kaya. Dia itu ya minta. Kemudian Allah memberikan seluruh yang diminta oleh makhluknya tadi. Mana qasad dzalika fi mulki syai'an. Tidak akan hal itu enggak akan mengurangi kekuasaannya Allah, kekayaannya Allah sedikit pun, tidak akan. Seperti itu. Jangan pernah kita itu menggambarkan Allah itu seperti raja. Maksudnya raja manusia. Ya. Kalau raja itu terbatas. Presiden kita masih Pak siapa sekarang? Masih Pak Jokowi ya, belum Pak Prabowo ya. Itu ya wilayahnya cuma dari Sabang sampai Merauke doang. Brunei ya nggak bisa apa-apa beliau. Seperti itu. Singapura ya bukan wilayah kekuasaannya. Tapi Allah SWT itu kekuasaan itu dari timur sampai dengan barat, dari utara sampai dengan selatan. Itu bukan wali ya, Mas Kris. Itu bukan apa? Lagunya wali itu bukan itu. Memang kekuasaannya Allah itu seperti itu. Ini semuanya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Subhanahu wa taala ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Makanya tidak akan berkurang. Seperti itu. Makanya kalau kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau kita minta pada Allah dulu sebelum kita minta pada makhluk. Boleh enggak minta pada makhluk? Boleh, tapi kalau bisa itu jangan. Apalagi kalau sifatnya untuk diri sendiri. Kecuali untuk tadi
syariat, agama, seperti itu. Ya, hakikatnya bukan untuk kita, seperti itu. Makanya dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah, washad fima indan nas yuhibbakan nas. Kamu zuhud di dunia, pasti Allah akan cinta padamu. Dan kamu zuhud pada yang di tangan manusia, pasti orang pada senang. Nah, itu kebalikannya. Wong gue anggar ora tuh ngerepoti wong dia, ora tuh jalak-jaluk mesti seneng. Wong liyane katanya ning apa maning ora tuh jaluk seneng awe. Lah, seneng kabeh wis. Seperti itu. Nah, itu. Walaupun boleh tatkala memang sangat darurat. Seperti itu. Kalau enggak jangan. Makanya di sini barakallahu fikum, ini ada dua hal yang penting. Satu sisi kita itu mengajarkan, mengekang diri kita untuk tidak mudah minta-minta. Satu sisi lain, kita itu harus menjadi orang yang simpati, empati dan tahu. Itu sebenarnya orang saudara kita itu memang sebenarnya butuh banget. Benar-benar butuh. Cuma dia itu tahu ilmu, jadi nggak mudah minta sehingga kita kasih. Seperti itu. Terutama kalau sifatnya adalah dakwah. Seperti itu. Karena saya yakin orang-orang yang seperti ini, dia itu nggak mau minta kepada manusia. Kenapa? Menjaga dirinya. Makanya kita harus tahu diri. Oh, ya dilihatlah kondisinya seperti itu. Kan dia lihat, loh dia sibuk dengan ini dan itu, atau dia penghasilan cuma segitu, dan dia orang yang memegang agamanya. Yakin dia itu sebenarnya butuh, tapi kok kelihatannya nggak butuh? Ya karena dia pandai bersyukur. Kok kelihatannya dia nggak butuh? Karena dia nggak mau meminta-minta kepada makhluk itu. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau kita minta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi walaupun kita boleh minta tolong pada makhluk, boleh. Kalau makhluk itu mampu. Kalau makhluk itu masih hidup. Kalau makhluk itu tidak ada. Seperti itu. Tapi minta pertolongan pada makhluk itu, ya tadilah. Makhluk itu adalah lemah. Makhluk itu adalah miskin. Makhluk itu adalah bakhil. Itu secara asal. Gak seneng kalau diminta-minta. Coba sih jenengan. Anggrake ulem-ulem undangan. Ayo, bukti wis jenggote dawa apa, wis paduke rengayang apa, undangane akeh mesti pada grundel. Aduh iki mesti. Iya kan? Seperti itu bukti kan? Bukti dengan sugih kayak apa? Angger sebulan nampak undangan 10 mesti nang grundel lah, yakin lah. Iya tidak? Itu bukti bahwasanya kita itu adalah nggak seneng kalau direpotin manusia itu. Bukan ustadz, bukan kiai, semua orang secara asal. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka kita menjaga diri kita. Menjaga diri kita untuk tidak suka minta. Seperti itu. Dan kalau Allah SWT menitipkan bagi kita kemudahan, kelapangan rezeki dan yang lain, kita harusnya menjadi orang yang tadi, yaitu pandai-pandai kita mengetahui saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ini. Yang kelima, ketahuilah, yakinilah, seandainya seluruh manusia, seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Maksudnya apa? Ya tadi agar kita itu apa? Jangan bergantung kepada makhluk. Kenapa? Makhluk berkumpul semuanya pengen bantu kita. Kalau memang itu tidak ditetapkan oleh Allah, tidak akan pernah bisa. Itu. Makanya jangan pernah kita i'timad wa tawakkul, bersandar kepada siapa? Makhluk. Yakin antum kecewa. Semakin banyak kita bersandar pada makhluk, maka semakin banyak kita akan kecewa. Pasti itu.
Sing anak lah wong tuane nyong ora umum, kena nyong lagi susah-susah kok malah direpoti. Nah gue sing anake. Sing wong tuane pada bae. Lah bocah kawit cilik geduk bojo kowe si bae jaluk bae. Seperti itu. Sing rakyatnya kayak gue, sing presidennya kayak gue. Kalau bersandarnya pada makhluk, pengennya sing jadi presiden yang kepengennya rakyatnya pada manut kabeh. Tapi kan jenenge rakyat ya sing manut ana sing belut. Ya ora. Nek bersandar pada makhluk akhirnya sakit hati. La ilaha illallah. Kurang apa yang jadi presiden? Makan siang gratis, sekolah gratis, listrik gratis, apa-apa gratis. Si pada bangkang misal. Sakit hati kita. Begitu juga rakyat kalau bersandarnya pada pemerintah. Ya Allah ya Rabbi. Lemah dapat jeki, SIM dapat jeki, STNK dapat jeki, bangunan dapat jeki, gaji dipotong, segitu potong maning 3%. Tapera bapak kecil. Subhanallah itu tuh. Pemerintah kok orang umum temen apa-apanya dilarangi. Arep garam angel, wangan pada garing. Ngono ora durusi, mbanyoni ya disalah, pot-potan, leb-leb bocor kabeh, kalene irigasine seperti itu. Akhirnya apa? Kita nyalahkan kepada pemerintah. Ini sakit hati doang. Itu kenapa? Karena kita itu iktimat kepada makhluk. Kita itu bersandar pada makhluk. Bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita enggak sakit hati. Seperti itu. Enggak sakit hati. Masalahnya itu kembali ke keyakinan sih. Iya kan? Mantep orang boleh sandaran pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Masalahnya di situ aja sebenarnya. Makanya itulah pentingnya akidah, pentingnya tauhid. Belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Akidah itu. Ini kan akidah ini kan. Minta pada Allah, minta tolong pada Allah. Jaga Allah. Ini akidah semua ini. Semakin kuat keyakinan seorang hamba untuk bersandar menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin tenang hidupnya. Semakin tenang. Dan Masya Allah tadi loh, Allah itu maha kaya, Allah itu nggak pelit. Kebalikannya makhluk pokoknya lah. Karena Khalik itu adalah kebalikannya makhluk. Berarti kalau makhluk pelit berarti Khalik dermawan. Kalau makhluk itu fakir berarti kalau Khalik kaya. Itu. Barakallahu fikum. Nah, dan ini kalau semuanya mau berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, nggak bisa. Nggak bisa makhluk itu memberikan manfaat kepada kita kecuali yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang keenam. Wa in istama'u ala an yaduruka bisa'in lam yaduruka illa bisa'in qad kataballahu alaih. Kalau semua orang, semua makhluk berkumpul untuk apa? Memberikan madarat, memberikan bahaya kepada engkau, tidak akan pernah bisa memberikan bahaya kepada engkau kecuali yang sudah ditetapkan. Dengan ini coba, yakin kita nggak pernah takut pada siapapun, ya tidak? Karena apa? Karena tidak akan bisa siapapun memberikan madarat kepada kita kecuali atas kehendak Allah yang sudah ditetapkan itu. Coba, ini anak generasi Islam dipahamkan dengan pemahaman seperti ini. Mereka akan menjadi generasi yang sangat memberani. Generasi yang punya keyakinan luar biasa. Tapi realitanya generasi muslim sekarang diajarin apa coba? Aja. Nah, gitu. Aja metu wengi, kok ana apa? Susur ngesot. Aja metu wengi, kok anak kundila, anak. Ada metu wengi, kok anak gendur kok. Akhirnya bocah yang pengen sholat malam tahajud, wedi arep maring kamar mandi, jere anak apa? Gendurwo atau kundilana. Iya kan? Takut-takuti seperti itu. Nah, takut-takuti angger kok ora rajin kerja, ora semangat kerja kok mangane angel. Seperti itu. Akhirnya apa? Semangat dia bekerja padahal Allah menetapkan dia untuk miskin. Ya wis lah. Wis miskin, kerja terus kelalin ibadah. Karena kalau Allah menetapkan miskin kan sudah nggak bisa kita berbuat apa-apa, iya kan? Tapi tetapkan
Ajarkan keyakinan kayak gini loh. Seperti itu. Ini. Ajarkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu yang menetapkan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu. Bayangkan kalau keyakinan seorang muslim itu seperti itu, coba. Luar biasa. Barakallahu fiik. Nah, rufi'atil aqlam, pena-pena itu telah kering. Maksudnya itu sudah semua itu catatan takdir kita itu sudah tercatat. Selesai pencatatan. Karena maratibul takdir itu ada 4. Pertama adalah apa? Adanya ilmu, Allah mengetahui semuanya. Kemudian kitabah, Allah catat. Kemudian apa? Masyiah, ada kehendak, Allah menghendakinya. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, penciptaannya. Jadi semua ini yang terjadi di bumi ini sudah tercatat. Penanya sudah kering itu, tintanya itu. Nggak bisa diganti lagi itu. Wajafatis suhuf, lembaran-lembaran lauhul mahfuz sudah kering. Seperti itu. Berarti apa? Maksudnya yang terjadi di dunia ini semuanya sudah tercatat, nggak perlu ragu. Tinggal apa? Berserah diri kepada Allah. Tinggal apa? Berprasangka baik pada Allah. Tinggal apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sebenarnya. Kita menjalani dengan rileks sebenarnya. Seperti itu. Pengen makan? Pengen sugih? Jangan pengen sugih kape? Pengen. Itu minta Allah, ya Allah, berikanlah kami harta yang mencukupi kami. Kemudian setelah minta prasangka baik, insya Allah Engkau pasti mengabulkannya. Setelah itu apa? Berusaha. Setelah itu apa? Serahkan pada Allah. Selesai sebenarnya. Kewajiban kita cuma 4 itu. Berdoa, kemudian prasangka baik, kemudian apa? Mengambil sebab dengan usaha. Kemudian setelahnya apa? Tawakal. Itu urusannya aku. Itu urusannya Gusti Allah. Kita tidak bisa ikut campur itu untuk menjadikan diri kita kaya, atau untuk membahagiakan orang tua kita, atau untuk mengislamkan manusia. Kita nggak bisa. Kita cuma bisanya apa? Tadi, yaitu apa? Minta kepada Allah, ya Allah berikanlah mereka hidayah. Kemudian apa? Prasangka baik. Iya, insya Allah betul-betul dia dapat hidayah. Kemudian apa? Memberikan sebab, mengambil sebab. Yaitu apa? Kita sampaikan Islam tadi. Kemudian apa? Ya setelahnya sudah. Begitu juga dalam dunia. Pengen kaya, ya silakan minta pada Allah. Setelah minta, yakin bahwasanya saya akan dicukupi. Ngambil sebabnya nggak usah ragu. Seperti itu. Kemudian apa? Serahkan pada Allah. Udah, sesimpel itu. Sesimpel itu. Udah dulu. Nanti duduk dulu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah kayak gitu. Udah dulu. Nah, barakallahu fikum. Itu seperti itu sebenarnya. Nah, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, di dalam riwayat yang selain Tirmidzi, yaitu riwayat Ahmad, jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di depanmu. Tadi maksudnya di depan Allah, di depan kita maksudnya apa? Menunjukkan jalan kebaikan bagi kita. Ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fisiddah. Ingatlah Allah SWT tatkala engkau luang, tatkala engkau bahagia, pasti Allah akan mengingatmu tatkala engkau dalam keadaan genting. Kalau lagi senang, Allah limpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Manfaatkan nikmat itu untuk ketaatan. Diberikan rizki berupa harta, misalnya infakkan fisabilillah, ingkatkan di dalam dakwah, di dalam ilmu, di dalam menyebarkan syariat. Seperti itu. Pasti nanti kalau kita sedang kesusahan, Allah akan mengingat kita, sehingga Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Nah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sesuatu yang dia itu tidak menimpamu, pasti dia akan menimpamu. Dan sebaliknya, yang semestinya itu menimpamu, pasti akan menimpamu. Maksudnya, segala sesuatu itu kalau memang ditetapkan untuk terjadi pada kita, nggak mungkin meleset. Kalau rezeki itu memang sudah rezeki, itu jenengan misalnya kan gini, lu nyuar sholat 5 waktu, rezekinya kepriwe, mulai rame-rame dagang, adan, itu misalnya.
nek wis rezekine ya dilales, tinggal sholat tinggal apa ya tetap sugih. Nah, sekarang kita bandingkan negara-negara Arab coba. Secara sumber daya alam, ya Allah ya Rabbi, itu bukan bandingan itu. Enggak ada bandingannya dengan apa? Indonesia itu enggak ada itu. Iya kan? Gersang kayak gitu kok. Tapi wayang sembahyang. Seperti itu. Wayang ngaji, wajah maca Quran. Santai hidupnya. Jauh lebih bahagia, jauh lebih sejahtera daripada kita yang Masya Allah tongkat dilempar pun jadi tanaman itu kan. Kata siapa? Pangular apal banget. Seperti itu subhanallah, itu kan realita itu. Ya Allah ya Rabbi, wiji ora tetandur nukul dewek kan nang buangan kan tinggi kan awit lombok tikil gitu loh. Iya subhanallah, ora dirabu. Jadi coba dijikan awit gandul, kadang mangan gandul lu gandul dibuang jadi coba jajal nang arep gue yang kesang no panasnya kayak kaya kok dia nyuruh dari mana seperti barakallahu. Coba itu karena ada keberkahan barakallahu. Nah, wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu dengan kesabaran. Nah ini kita pengen ditolong Allah. Misalnya sekarang kita dalam kesusahan apapun itu, sabar. Belajar harus jauh, mengorbankan waktu dan yang lainnya, sabar. Nanti ada pertolongan, pasti itu. Sabar. Sedikit demi sedikit pasti akan ada pertolongan dari Allah dengan kesabaran kita. Nah, maka mintalah pertolongan dengan kesabaran dan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Itu kata Allah SWT. Mintalah pertolongan kepada Allah, akan Allah tolong kalian dengan sebab apa? Sabar kalian dan sholat kalian. Barakallahu fiik. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan jalan keluar itu dekat sekali dengan yang sangat genting. Maksudnya kalau kita sudah ngene lah sudah genting sekali seperti itu, ketahuilah bahwasanya pertolongan jalan keluar itu sudah sangat dekat. Malam yang sangat pekat adalah sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena sebentar lagi terbit fajar. Makanya R.A. Kartini menulis sebuah buku, Habis Gelap Terbitlah Terang. Seperti itu. Salah satunya terinspirasi dari surat dalam firman Allah SWT, yaitu apa? Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Diulang 2 kali itu. Makanya di sini dalam hadis juga ini, wa anna ma'al usri yusran. Sungguh bersama dengan kesusahan akan ada apa? Kemudahan. Itu. Berarti semakin kita susah, semakin kita mendekati kemudahan. Udah maksudnya susah apa ya? Salah paham. Berarti kepenak yang harus susah banget, bukan kayak gitu. Maksudnya harus susah, gue wis mentok seperti itu. Berarti ketahuilah sebentar lagi itu akan ada jalan keluar. Seperti itu. Bukan berarti enak ya wong susah ya. Ya bukan gitu. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada, orang yang takut pada selain Allah, apakah itu dosa besar atau dosa kecil? Tergantung. Jadi namanya khauf. Khauf itu adalah ibadah. Rasa takut itu bisa ibadah. Ini bisa berupa dosa, bisa berupa tidak dosa, bisa berupa dosa. Yang tidak dosa gini soalnya. Antum lagi ngarit pacong, menggone Pak Niko kayak anaknya kacene misalnya King Cobra. Antum kita nggak boleh punya rasa takut kecuali pada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Anak King Cobra malah ditambung nih loh. Nggak boleh takut karena takut itu pada Allah. Kira-kira kalau kayak gitu, wassalam gitu kan? Berarti kalau seandainya kita takut pada King Cobra dosa nggak? Enggak dosa, karena itu adalah takut tobi'i.
Takut tabiat manusia. Ana macan. Nang taman safari ana macan. Antum enggak boleh takut kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Numpak mobil itu enggak boleh takut. Wali Allah itu. Akhirnya metu tukang mobil coba. Kira-kira hilang kita kan? Seperti itu. Jadi takut itu macam-macam tadi. Ini ada takut tabi'i, takut tabiat, maka ini enggak berdosa. Contoh, takut pada harimau, takut pada apa? Macan, takut tenggelam karena arusnya deras dan yang lainnya. Ada yang dua adalah takut ibadah. Takut ibadah itu takut yang dengannya kita tunduk, menghamba pada dia, beribadah kepada dia. Contoh, yang budaya kita itu, budaya ruatan, itu kan kita takut kepada bedara kala. Nek anaknya siji, lanang tok, atau pancuran kapit sendang, atau sendang kapit pancuran, atau pendawa lima, atau yang lain dan lainnya. Itu kan seperti itu kan. Dalam tradisi kita kan, nek pancuran kapit sendang, kok salah siji tepangan bedara kala. Takut akhirnya kan, karena punya keyakinan seperti itu kan. Akhirnya apa? Ngusir bedara kala, kudu apa? Ruat, nangkap wayang, nyembelih wedhus kendit, nekora, ayam cemani. Maka ini bukan dosa lagi, ini syirik besar, bisa mengeluarkan dari keislaman. Sama-sama takut, tapi satu tidak berdosa, satu apa? Bisa syirik besar, dan satu bisa ibadah yang sangat agung, yaitu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita mendekat kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.